Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, kami dari kelompok 4. Di sini saya Martina Lustari dengan NIM 2505070 sebagai moderator. Angger Prabu Brantamedil dengan NIM 2505145. Saya Evina Fiaulanari dengan NIM 2505157. Saya Intan Sari Tegalun dengan NIM 2505163. Saya Darel Kevin Graldi Rombe dengan NIM 2505151. Di sini kami akan sedikit menjelaskan, presentasikan mengenai penugasan kelima, yaitu menentukan iklim suatu wilayah. Selanjutnya, sebelumnya iklim merupakan gabungan berbagai kondisi cuaca sehari-hari, atau bisa dikatakan iklim merupakan rata-rata cuaca. Nah, klasifikasi iklim ini yang digunakan di Indonesia itu biasanya ada 4, yaitu Moore, Smith-Ferguson, lalu ada Alderman, dan Köppen. Namun yang biasa diaplikasikan hanya 3, yaitu Moore, lalu ada Smith-Ferguson, dan Alderman. Di sini kami paparkan mengenai data curah hujan Kabupaten Sleman. Dan yang pertama itu adalah menentukan bulan kering, lembab, dan basah oleh klasifikasi Alderman. Dengan kriteria bulan kering dengan curah hujan kurang dari 100, lalu ada bulan lembab, curah hujan 100 sampai 200 mm, lalu ada bulan basah dengan kriteria bulan dengan curah hujan lebih dari 200 mm. Di sini kami mengklasifikasikan bahwa untuk bulan basah itu ada November, Desember, Januari, sampai April. Lalu ada bulan lembabnya itu di Mei dan di bulan Oktober. Lalu ada bulan keringnya itu dari Juni sampai September. Selanjutnya, ya. Dan yang kedua ini adalah menentukan nilai Q dari Smith-Ferguson. Sebelum menentukan nilai Q, kita harus mencari kriteria atau klasifikasi bulan basah, kering, dan lembab dari Smith-Ferguson ini dengan kriteria bulan keringnya yaitu dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Lalu ada bulan lembabnya dengan kriteria 60 sampai 100 mm. Lalu ada bulan basahnya dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Dan di sini kami mendapatkan bahwa bulan basahnya yaitu dari bulan Oktober sampai bulan Mei. Selanjutnya bulan keringnya yaitu ada di bulan Juni sampai Agustus, dan September dikatakan bulan lembab. Dengan nilai yaitu bulan kering dibagi bulan basah. Dengan bulan kering itu ada 3, berarti bulan basah itu ada 8, berarti 3 dibagi 8, yaitu kita dapatkan nilai Q-nya sama dengan 0,375. Lanjutnya, ya. Lalu yang ketiga itu kami menentukan tipe iklim menurut Alderman, Smith-Ferguson, dengan Moore. Yang pertama itu Alderman dengan 5 sampai 6 bulan basah berurutan masuk ke zona C. Lalu yang kedua ada Smith-Ferguson dengan nilai Q tadi 0,375, dia masuk ke golongan C. Dengan kriteria Q-nya di antara 0,33 sampai 0,6 dengan daerah agak basah. Lalu yang ketiga itu ada Moore, yaitu dengan kriteria periode 3, bulan keringnya 3 sampai 4 bulan masuk ke dalam golongan 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai output 2. Yang pertama, sesuai dengan output 1 tadi mengenai menentukan tipe iklim, Alderman zona C dengan kriteria 5 sampai 6 bulan basah berturut-turut. Sedangkan untuk yang Smith-Ferguson termasuk golongan C, yaitu nilai Q di antara 0,33 sampai dengan 0,6 yang termasuk daerah agak basah. Sedangkan untuk Moore termasuk dalam golongan 3, yaitu daerah agak kering dengan periode 3 sampai 4 bulan. Wilayah ini sangat sesuai untuk budidaya kelapa sawit karena kelapa sawit membutuhkan curah hujan tahunan sekitar 2.000 sampai 3.000 mm dan merata setiap tahunnya, dan suhu hangat sepanjang tahun. Kondisi iklim sangat basah dengan periode bulan basah panjang mendukung pertumbuhan vegetatif
pembentukan tandan, serta produksi minyak yang optimal. Namun demikian, adanya bulan kering di antara Juni sampai September berpotensi menimbulkan stres air apabila tidak dikelola dengan baik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 itu hasil yang kami peroleh adalah rekomendasi bulan tanam ideal berdasarkan pola curah hujan tabel. Berdasarkan data tersebut, bulan Oktober hingga Desember direkomendasikan sebagai bulan tanam yang ideal untuk kelapa sawit. Hal ini karena pada periode tersebut curah hujan mulai meningkat dan cenderung lebih merata, sehingga mampu menyediakan ketersediaan air yang cukup bagi bibit kelapa sawit pada fase awal pertumbuhan. Nah, kondisi ini mendukung proses adaptasi tanaman, terutama perkembangan perakaran awal, serta mengurangi resiko stres kekeringan. Oleh karena itu, sesuai dengan data di atas, data yang sebelumnya, bulan Oktober sampai Desember dapat direkomendasikan sebagai bulan tanam ideal. Dengan catatan tetap dilakukan pengelolaan air dan lingkungan yang baik untuk menghindari genangan dan serangan hama penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Darel. Maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi. Baik, menurut tiga ini ada identifikasi bulan rawan penyakit. Yang pertama ada kekeringan dan kelebihan air pada kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air dari curah hujan. Kekeringan terjadi saat curah hujan rendah sehingga tanaman mengalami air yang menyebabkan penurunan fotosintesis, gangguan stomata, dan pertumbuhan vegetatif terhambat, serta menurunkan potensi produksi. Sebaliknya, kelebihan air akibat hujan tinggi atau gangguan menyebabkan tanah jenuh, aerasi akar terganggu, penyerapan hara tidak optimal, dan pertumbuhan akar menurun. Yang kedua ada bulan dengan curah hujan rendah, seperti bulan Februari sampai Maret, menjadi periode rawan kekeringan, sedangkan bulan dengan curah hujan tinggi seperti Oktober sampai Desember rawan kelebihan air dan genangan. Kondisi lingkungan yang terlalu lembab pada periode hujan tinggi juga meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit seperti kumbang, ristes, rhinoceros, tikus, bercak daun, dan busuk tandan. Ketiga ada stres air. Stres air ini sertai serangan hama dan penyakit yang besar pada kelapa sawit karena dapat mengurangi luas daun efektif, merusak jaringan tanaman, menurunkan kualitas dan jumlah tandan buah, serta pada kondisi berat mengganggu produktivitas dan umur ekonomi kebun. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Baik, yang keempat itu ada strategi adaptasi jika iklim kurang sesuai. Yang pertama itu ada pengelolaan air atau irigasi dan drainase yang optimal, di mana penerapan sistem irigasi pada musim kering dan perbaikan drainase pada musim hujan diperlukan untuk menjaga keseimbangan air tanah. Irigasi membantu mengurangi cekaman kekeringan, sedangkan drainase mencegah genangan air yang dapat menghambat respirasi akar dan pencucian unsur hara. Pengelolaan air yang baik terbukti mampu menjaga pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit pada kondisi iklim ekstrim. Yang kedua, ada konservasi tanah dan air, di mana strategi ini meliputi penggunaan mulsa, penanaman tanaman penutup tanah atau cover crop, serta pembuatan rorak atau parit resapan. Konservasi tanah berfungsi menjaga kelembapan tanah saat kemarau dan mengurangi limpasan air saat hujan tinggi, sehingga kondisi perakaran kelapa sawit tetap stabil. Yang ketiga, ada pemilihan varietas kelapa sawit yang toleran terhadap cekaman iklim, yang dimana pemilihan varietas kelapa sawit ini penggunaan varietas unggul yang memiliki toleransi terhadap kekeringan, curah hujan tinggi, dan cekaman abiotik lainnya menjadi langkah adaptif penting. Varietas adaptif mampu mempertahankan pertumbuhan dan produktivitas meskipun kondisi iklim tidak optimal. Yang keempat itu ada penyesuaian waktu tanam dan teknik budidaya, di mana waktu tanam sebaiknya disesuaikan dengan awal musim hujan untuk menghindari stres
stres air pada fase awal pertumbuhan. Selain itu, pemupukan dan pemeliharaan kebun perlu disesuaikan dengan kondisi curah hujan agar efisien serapan hara tetap tinggi. Yang kelima, ada penguatan pengendalian hama dan penyakit terpadu. Yang dimana kondisi iklim yang kurang sesuai sering meningkatkan serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, penerapan PHT seperti monitoring rutin, sanitasi kebun, dan pengendalian hayati perlu ditingkatkan untuk menjaga kesehatan tanaman dan mencegah penurunan produksi. Itu aja. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami dalam menentukan iklim di wilayah Kabupaten Sleman ini dari data curah hujan yang sudah ditampilkan tadi, menurut kami adalah sesuai karena curah hujannya masih termasuk dalam minimal saat tumbuh kelapa sawit. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Ada salah-salah kata kami juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Dari tadi dan tuntut Ditengah dong berapa menit?